Ini jadi sempat yang kita informasikan tadi ada 68,09 kg, hampir 70 kg. Masih seputar narkoba, pemirsa, seorang bandar narkoba yang baru saja dieksekusi mati, Michael Titus, yang baru saja dieksekusi pada Jumat lalu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Michael Titus Ihwe mengatakan bahwa kesalahan besar penegakan hukum narkoba di Indonesia adalah saat pengguna narkoba dianggap sebagai korban. Ya, menurut Titus, jangan hanya pengedar narkoba saja yang dihukum berat. Penggunanya pun juga harus dihukum berat karena dari mereka lah bisnis narkoba terus berjalan. Indonesia itu banyak yang dengan senang-senang. Banyak sekali. Katanya ini negara agama. Ini negara budaya, punya adat, punya itulah, punya inilah, tapi pola hidupannya tidak. Inilah cuplikan rekaman suara terpidana mati Michael Titus sesaat sebelum dieksekusi mati Jumat dini hari 29 Juli 2016. Terpidana mati asal Nigeria itu mengungkapkan kekesalannya atas penegakan hukum narkoba. Titus kesal mengapa para pengguna narkoba malah diberi status sebagai korban. Menurut Titus, seharusnya para pengguna juga dihukum mati, sehingga baik penyedia maupun pengguna narkoba tak ada lagi. Papa jangan eksekusi orang narkoba karena Anda merasa di atas. Karena masyarakat kamu puji-puji kamu tidak main-main dengan narkoba. Papa kalau mau batas narkoba itu harus jujur. Harus mulai dengan penggunanya. Penggunanya harus dihukum, harus cari solusi. Jangan penggunanya dibilang korban. Karena penggunanya makin tinggi di Indonesia, makanya ada pengiriman barang. Rekaman suara Titus diputar oleh pengacaranya Susanti Agustina sesaat setelah keluar dari lapas Nusa Kambangan pasca eksekusi mati. Kejanggalan yang diungkap antara lain meninggalnya saksi kunci kasus Titus di tahanan polisi dan soal kepemilikan barang bukti. Dia dihukum atas saksi orang yang sudah mati. Dan dia matinya di dalam tahanan polisi. Dan barang itu adalah bukan milik Michael Titus Ihwe. Di rumahnya tidak pernah ada barang bukti. Barang bukti 5,8 kg itu adalah miliknya Kolisan Nokomo. Dan itu jelas di BAP. Kalau mau membuka, kita bedah. Di mana polisi yang itu meninggal, saksi mahkota itu meninggal dalam tahanan polisi dan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Entah kebetulan atau tidak, sudah ada dua pengakuan mengejutkan dari para terpidana mati narkoba terkait penegakan hukum narkoba di Indonesia. Polri dan BNN yang disebut-sebut dalam pengakuan kedua terpidana mati narkoba kini ditantang membuktikan diri, tetap pada komitmennya memberantas tegas narkoba. Masyarakat pun berharap jangan sampai komitmen itu malah dinodai dengan aksi korup para penegak hukum sendiri. Dari Cilacap dan Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan.